Hal sederhana yang paling pertama harus kita lakukan adalah hindari dosa, Pak. Ya. Dosa satu orang itu berpengaruh pada satu tim. Ya. Saling mengingatkan, Pak. Watawasau bil haqqi-nya jalan, watawasau bis sabrinya jalan. Ta'muruna bil ma'rufnya jalan, tanhauna 'anil munkarnya jalan. Ibu-ibu di Sri Kandi, PIKK, ya, ingatkan suaminya, Bu, ya, ya, untuk tidak buat dosa, untuk tidak ambil uang haram, karena yang bisa memerintah para pejabat-pejabat yang mulia ini hanya Sri Kandi. Nggak ada yang bisa memerintah Pak GM kecuali Ibu PIKK. Makanya tadi saya kode Pak GM, yang mana istrinya Pak? Yang itu Ustadz. Oh ya, saya tandai supaya nanti saya tegur pas ceramah. Diingatkan Pak GM, ya. Karena nggak ada yang bisa ngingetin. Belakang manajer nggak ada yang berani ngingetin, Pak. Cuma dua aja, Ustadz dan istri beliau, ya. Nanti makanya Pak GM saya akan ambil nomornya Pak GM, ya. Kita akan saling, ya, mengingatkan dalam kebaikan. Pak GM ada yang ingin ditanyakan, sampaikan Pak GM. Nanti saya bisa, insya Allah kita jadikan konsultasi yang bermanfaat, ya. Nah, itu juga dengan para manajer sekalian yang di bawah. Sudahlah, Pak, kita makan yang halal itu berkah. Sedikit juga belum tentu habis, Pak. Gaji kita aja ini dipakai di PLN ini, Masya Allah. Coba lihat, Anda sisihkan berapa persen tuh tadi? Udah berapa tahfidz itu? Ya, saya telepon Ustadz Arjun tadi malam, Ustadz, jangan lupa besok datang, bawakan. Mereka ini, Pak, kalau Anda ke tempat-tempat mereka, ya Allah, nangis Anda, Pak. Ya, Fahmi nanti survei tempat mereka, banyak yang bocor tuh, kasihan. Ya, survei. Ya. Kalau diambil dari uang sedekah kan bisa saja, gitu kan? Nih kita mau penggalangan dana buat tahfidnya ini, bukan punya saya juga ini, Pak. Saya keliling aja Makassar ini. Ustadz Arjun tuh saya datangi berapa kali dalam setahun, ya kan? Ustadz siapa? Saya gilir mereka. Iya. Karena kita juga harus berbagi, Pak. Ya. Mas, saya telepon Pak Anwar sebelum saya datang. Saya bilang deal-dealannya harus sumbang untuk tahfidz. Bukan ke saya, Pak, ke mereka. Iya. Bukan ke saya sama sekali. Alhamdulillah kita punya bisnis. Saya punya bisnis, Pak. Iya. Kita nggak tangan di bawah, kita ini Ustadz merdeka, ya, kalau bahasa saya. Saya punya butik, sekolah saya ada 2, Pak, di Jakarta 1, di Makassar 1. Ya. Ada travel haji umroh, tempatnya di Citraland, Pak. Ini bukan promosi, ya. 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 Sekalian ini anu bae ji. Ya. Gaskan mi. Ya. Kita ada travel, saya ada warung kopi, Pak, di Borong di sana, coffee and shop, ya. Kita ada IO, Project Dakwah, anak binaan kita. Ya, Fahmi tahulah semua tentang kita ini. Ya, mulai dari kita cuma dari masjid ke masjid, Pak, sampai kemudian kita diundang artis-artis. Subhanallah. Ya. Gini-gini, Pak, pembinanya Dunia Herlino. Ya. Gini-gini pembinanya Dimas Seto. Anda lihatlah di Instagram, ya. Mereka yang nelpon kalau mereka mau, saat minta tolong datang ke Jakarta. Serius ini. Ya. Bolak-balik saya ke rumah-rumah mereka itu. Ari Untung, Venita, Dude, Dimas, Wisnu. Ya, hampir semua sudah saya datangi rumahnya atas, ya, ya, permintaan mereka. Ya. Dan ternyata dunia itu gitu-gitu aja, Pak. Yang terkenal juga akan lewat. Ya, Dirut juga akan lewat, GM juga akan bergeser, semuanya akan geser. Ustadz juga ada masanya, Pak. Ya. Semuanya akan hilang. Makanya Allah ceritakan tentang permainan dan senda gurau karena mendefinisikan, mendeskripsikan tentang singkatnya lah dunia ini, Pak. Ya. Saking singkatnya itu seperti permainan aja. Orang main gak mungkin lama-lama, sejam 2 jam. Main bola 90 menit, Pak. Ya. Bis itu kelar. Bahkan kalau kita hitung matematika dunia, Bapak Ibu sekalian, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia, Pak. 1 hari di akhirat. Jadi kalau kata Nabi SAW, umur umatku 60-70 tahun, sedikit yang melewati itu. Ya. Saya kalau di tempat lain, Pak, saya nggak izinin orang nelpon. Kalau di sini harus saya izinkan, Pak. Kalau enggak nanti banyak yang padam. Harus izin. Kalau di sini nggak apa-apa, Pak. Angkat telepon nggak apa-apa. Khawatir itu orang lagi siaga 1 soalnya. Iya, harus angkat telepon kalau di sini. Kalau di kanwil lain, tadi malam kemarin saya di Kementerian Keuangan sama Pak Kanwilnya orang Malang, Pak Heri Kuswanto itu. Tadi malam, tadi sore sampai Isya kita di sana. Saya wajibkan juga santunan anak yatim. Nanti ada foto-foto yang saya share di Instagram juga. Iya. Jadi semua yang undang saya di Makassar, syaratnya cuma satu. Kamu mau kasih santunan enggak buat anak yatim? Saya gilir. Kemarin Panti Asuhan Al-Wahab tadi malam. Sekarang Ustadz Arjun, ya, dengan siapa tadi yang dari
Todopuli ya, insyaallah yang akhwat-akhwatnya tadi, Rapocini kalau saya tidak salah. Nah, coba lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika ada seorang yang bermain pun dilihat dari kacamata dunia. Bermain itu dalam artian dia hidup itu, dia bekerja. Kacamata dunia dan kacamata akhirat itu jauh view-nya, Pak. View akhirat itu yom ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari itu seperti 1000 tahun kalian hitung. Dan Nabi mengatakan usia umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Nabi dipilihkan angka 63 oleh Allah. Anda bisa bayangin, kalau satu hari 1000 tahun, maka kalau 63 tahun seperti usia Nabi, anggaplah berapa jam? 1,5 jam. Orang hidup cuma 1,5 jam, sudut pandang akhirat mau sombong. Saya ulang lagi kaidahnya. Quran mengatakan, yaum, satu hari di akhirat, ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun di dunia kalian hitung. Mimma ta'udun, seperti yang kalian hitung. Oke. Nabi mengatakan, ini hadis sahih, umur umatku ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yatajawazu dzalik, dan sedikit yang melewati itu. Jadi orang yang di atas 70 tahun baru meninggal itu sedikit, Pak. Enggak banyak. Maka kalau kita ambil sudut pandang langit satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia, kan nggak ada yang bisa 1000 tahun. Nabi Nuh itu 1000 tahun, Pak. Setelahnya umat-umat setelah itu makin berkurang. Paling berkurangnya lah kita umat Muhammad SAW. Tapi maha adilnya Allah dan baiknya Allah pada umat Muhammad, turun ayatnya dalam surah Al-An'am, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah, untuk mengecilkan walaupun umurnya pendek, tapi untuk membesarkan pahala Allah kasih man ja'a bil hasanah, siapa yang mengerjakan satu kebaikan falahu asyru amsalihah, baginya 10 pahala. Karena umur umatnya Muhammad pendek, Allah kasih 10 pahala untuk satu kebaikan. Maka kalau kebaikan dikali 10, Pak. Tapi kalau maksiat dikali 1. Makanya ulama pernah mengatakan, wailun liman ghalabat wahdaniyatuhu asyaratuhu. Celakalah yang 1 lebih banyak daripada yang 10. Padahal satu kali amal soleh berapa? 10. Satu kali buat dosa berapa balasannya? 1. Sesuai dengan dosanya. Tapi kata para ulama, banyaknya lah di muka bumi ini manusia anak cucu Adam yang nanti akan celaka. Kenapa celakanya? Karena ghalabat wahdaniyatuhu asyaratuhu. Karena yang 1 itu mengalahkan yang 10-nya. Padahal 10 dan 1 selisihnya 9, Pak. Maka 10 kali bikin maksiat itu setara dengan 1 kali bikin amal soleh. Jadi kalau ada orang nanti di akhirat lebih berat timbangan maksiatnya daripada amal solehnya, inilah orang yang paling celaka. Dan kata para ulama, banyak, jumlahnya akan sangat besar. Karena mereka adalah orang-orang yang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa qalilun min ibadiyas syakur. Mereka banyak mendustakan nikmat. Mereka dapat nikmat mendustakan. Sudah dapat yang halal, cari yang haram. Lupa tentang makna keberkahan, lupa tentang makna arti sebuah hidup yang damai, yang nggak bisa dibeli dengan uang, Pak, yang nggak bisa dibeli dengan jabatan. Hidup damai, Pak. Makanya coba lihat zikir Nabi setelah kemudian dia istighfar setiap habis sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali Nabi beristighfar setiap habis sholat. Tahu nggak apa zikir yang paling sering dibaca Nabi? Doa kedamaian, membunyi Allah yang maha damai, yang memberikan kedamaian. Damai hati, Pak. Kerja damai hati, nyelesain masalah damai hati, berumah tangga damai hati, ya. Mendamaikan hati. Apa doanya Nabi? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, antas salam, engkau maha damai, minkas salam, darimu kedamaian ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau ya Allah, yang maha agung, yang maha indah. Ya. Ya dzal jalal, al jalal itu keagungan yang indah. Wal ikram, yang maha baik. Kita mulai dengan Allahumma antas salam, engkau maha damai ya Allah. Engkau maha pemberi kedamaian. Minkas salam, darimulah kedamaian itu. Ya. Ada orang punya ratusan miliar, Pak. Ya. Tapi kemudian mohon maaf, ya, hasil korupsi, ya, damai hidupnya nggak ada. Apa yang baru-baru terjadi yang kita lihat, ya, ya.
kasus korupsi timah. Ya. Divonis, dituntut 12 tahun, divonisnya 6 tahun setengah. Dendanya cuma 1 miliar. Netizen bersuara, itu kasus korupsi 300 triliun kerugian negaranya. Yang diambil oleh Mois ini ya, 460 miliar yang masuk ke pribadinya. Hukumannya cuma 6 tahun. Iya. Dendanya cuma 1 miliar. Apa yang terjadi, Pak? Iya. Mungkin, ini mungkin ya, kalau dia mendapatkan hukuman yang ringan seperti itu, belum dengan remisi-remisi yang ada dan seterusnya, mungkin dia akan merasa, oh saya menang nih. Saya menang karena duit sudah ada 460 miliar, ya. Kemudian hukuman cuma 1 miliar dan hukuman 6 tahun setengah penjara dan denda 1 miliar. Itu ringan bagi mereka. Akhirnya akan menjadi pembenaran. Oh, korupsi aja banyak-banyak, paling 5 tahun 6 tahun. Habis itu apa? Habis itu selesai remisi, potongan hari raya dan seterusnya, kurang lagi. Jadinya tinggal berapa tahun penjara? 3 tahun. Tapi Pak, ada hal yang Anda lupa. Ada hal yang netizen lupa, Pak. Ketika kemudian dia mengatakan, nggak apa-apa, paling dia keluar. Ada hal yang paling dilupa dalam hal itu. Saya cuma ingin berkomentar bahwa subhanallah, walaupun ya, di negeri ini masih banyak orang yang tidak baik, yang akhirnya menjadi penegak hukum, lalu kemudian mengatakan, udahlah 1 tahun pun, andaikan dia cuma dihukum 5 bulan pun, 6 bulan pun, percaya sama saya, ada hal yang dia kehilangan. Apa? Kedamaian, Pak. Kemana-mana dia akan kena cemooh sama semua orang. Sudah viral mukanya, apalagi istrinya artis. Ya. Coba Anda bisa bayangkan. Ya. Pentingnya mendamaikan hati, Pak. Minta sama Allah. Ikuti tadi doa yang Nabi selalu baca. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau ada tambahannya biasanya wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Coba ikut saya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dirutinkan Nabi setiap selesai istighfar, setiap habis sholat 5 waktu. Astagfirullah. Jadi zikir pertama Nabi itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali dulu istighfar. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Ibu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istighfar 3 kali dulu, Pak. Setelah itu baca doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi kedamaian, darimulah kedamaian itu, berikanlah pada kami kedamaian. Engkau yang Maha Suci, ya Allah, yang Maha Agung lagi Maha Baik. Dzul jalali wal ikram. Al ikram itu yang Maha Baik. Karim. Orang karim itu orang yang sering memberi kebaikan. Ikram, orang yang sering memuliakan orang. Engkaulah ya Allah. Makanya setiap kali itu Nabi kan sholat itu untuk apa? Menenangkan hati. Anda kira Nabi tidak punya masalah hati? Banyak, Pak. Orang mengatai mereka mengatai Nabi dan seterusnya. Itu ada dalam Al-Hijr. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu Muhammad, hatimu sedang sempit atas omongan mereka. Nabi dikatai apa? Dalam Az-Zariyat, geser dari Al-Hijr ke Az-Zariyat. Apa kata Allah? Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul. Tidak ada rasul yang diutus termasuk engkau wahai Muhammad illa qalu, kecuali orang-orang sekitarnya akan mengatakan sahirun, penyihir, au majnun, orang gila. 2 kata-kata yang selalu diejekin kepada semua nabi, Pak. Penyihir, orang gila. Ya. Dan apakah kemudian itu membuat Nabi tenang-tenang saja? Enggak, Pak. Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruk. Kami tahu Muhammad, hatimu sedang sempit atas omongan mereka. Makanya ada ayat surah yang Anda mungkin hafal, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Kenapa? Karena dada Nabi juga sempit, Pak. Kalau dengar ejekan orang, diludahi, sempit hatinya. Diejek penyihir, dikatai orang gila, sempit hati Nabi, Pak. Iya. Makanya kenapa setiap habis sholat, kenapa sholat itu menjadi tempat pendamaian jiwa?